Perkenalkan, nama saya Gofarian, NPM 180709827. Saya dari kelas A Grafika Komputer. Saya membuat tugas ini guna untuk memenuhi kegiatan ujian akhir semester ini. Yang pertama, di sini terdapat agenda yang akan saya jelaskan pada presentasi ini. Yang pertama, pendahuluan, pengkodean ruang tamu, pengkodean meja sofa, pengkodean dua almari, pengkodean figura, penggabungan semua objek, dan yang terakhir adalah penutup. Lalu selanjutnya, yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini terdapat import yang backend untuk mendukung pengkodean pada Gini, itu backend dan tentunya OpenGL. Lalu yang pertama terdapat display. Di sini kita menentukan ukuran layar di viewport, yaitu 1200 x 600. Lalu selanjutnya terdapat fungsi inisialisasi yang di sini terdapat GL Clear Color. GL Clear Color ini digunakan untuk menandakan warna apa yang digunakan sebagai background. Warna dinyatakan dalam bentuk RGBA, jadi angka pertama mewakili warna merah, kedua hijau, ketiga biru, dan keempat adalah alpha atau transparansi. Tiap warna berkisar antara nilai 0 dan 1. Lalu selanjutnya terdapat GL Clear, GL Viewport, ini menunjukkan display, lalu GL Matrix Spot, GL What in TV, GLU Perspektif. Pada GLU Perspektif ini terdapat nilai 35, adalah sudut pandang kamera, lalu display 0 dan per display 1 itu perbandingan display, dan 0,1 adalah jarak terdekat yang bisa dilihat oleh OpenGL, sedangkan 70 adalah jarak terjauh yang bisa dilihat. Lalu selanjutnya terdapat fungsi init yang di dalamnya terdapat ambient, diffuse, specular, dan position. Lalu yang pertama ambient. Ambient ini pencahayaan sekitar. Untuk mensimulasikan ini kita menggunakan konstansa pencahayaan ambient yang selalu memberi objek beberapa warna. Lalu yang kedua diffuse. Diffuse ini pencahayaan menyebar, mensimulasikan dampak arah objek cahaya pada objek. Ini adalah campuran model pencahayaan yang paling signifikan secara visual. Semakin banyak bagian atau objek menghadap ke sumber cahaya, semakin terang jadinya. Lalu yang terakhir specular. Specular ini mensimulasikan titik karena cahaya muncul pada objek berkilau. Sorotan specular lebih condong ke warna cahaya daripada warna objek. Lalu selanjutnya terdapat depth render light. Di sini depth render light ini untuk menentukan pencahayaan. Lalu selanjutnya terdapat pengkodean ruang tamu. Di pengkodean ruang tamu ini terdapat tekstur dinding. Tekstur dinding itu untuk menentukan corak tekstur yang diinginkan untuk objek. Nah, di sini saya menggunakan gambar dinding. Gambar dinding ini itu berupa seperti wallpaper dinding yang nanti kita bisa lihat pada hasil dari pengkodean. Lalu di sini terdapat panjang dan lebar. Lalu selanjutnya terdapat GL enable, lalu text edit yang diisikan GL gen textures, lalu GL bin textures untuk bin yaitu untuk menggabungkan tekstur-tekstur dua dimensi. Lalu GL text image 2D, dua dimensi. GL text dua dimensi ini yaitu berupa argumen untuk menjelaskan parameter gambar tekstur seperti tinggi, lebar,
lebar batas, angka tingkat, detail, dan jumlah komponen warna yang disediakan seperti berikut. Lalu selanjutnya geotext parameter F seperti berikut. Lalu selanjutnya terdapat tekstur lantai. Tekstur lantai ini digunakan untuk membuat corak pada objek lantai. Ya, di sini saya menggunakan gambar lantai yang nanti bisa dilihat dari hasil pengkodean saya. Lalu selanjutnya terdapat panjang dan lebar tekstur di sini. Lalu geoenable, lalu GL Bind tekstur seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan GL Text Image 2D. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat tekstur atap. Tekstur atap ini digunakan untuk memunculkan tekstur corak nantinya pada hasil pengkodean. Di sini saya menggunakan gambar atap yang nanti bisa dilihat. Lalu panjang lebar seperti berikut, geometri seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu selanjutnya kita membuat dinding ruangan dulu. Yang pertama terdapat fungsi gambar dinding. Fungsi gambar dinding ini untuk membuat atau menggambar objek dinding. Yang pertama-tama sebelum melakukan pengkodean, inisialisasikan GL Begin pada setiap kita ingin menggambar, karena supaya menentukan dari mana kita mulai. Lalu selanjutnya GL normal 3F. Lalu untuk menginisialisasikan titik koordinat, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Lalu GL text koordinat 2F. Oke, langsung ini bagian belakang, kiri, kanan daripada ruang tamu. Jadi selanjutnya yaitu membuat lantai. Di sini terdapat fungsi gambar lantai. Ya, seperti saya jelaskan tadi, GL Begin ini harus ada sebelum kita melakukan pengkodean atau menggambar. Lalu GL normal 3F, tentukan sumbu X, Y, dan Z. Lalu text koordinat 2F seperti berikut. Lalu kita terdapat fungsi gambar atap. Fungsi gambar atap ini untuk membuat objek gambar atap dari tadi yang saya jelaskan, yaitu GL Begin, lalu GL normal 3F untuk memberikan sumbu X, Y, Z. Lalu selanjutnya di sini terdapat fungsi pemanggilan untuk fungsi-fungsi yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita definisikan sebagai ruangan. Lalu kita panggil fungsi-fungsi yang telah kita buat tadi, seperti tekstur dinding untuk menentukan corak. Lalu di sini GL push matrix, dapat GL push matrix dan GL pop matrix. Apa sih kegunaannya? Kegunaannya yaitu fungsinya agar objek tidak terpengaruh atau mempengaruhi objek lain saat diwarnai, ditransformasi, dan sebagainya. Lalu di sini terdapat lantai. Untuk pemanggilan, kita memanggil tekstur lantai dan gambar lantai. Ini akan terbentuk objek lantai ini. Lalu di sini terdapat definisi atap yang isinya pemanggilan fungsi tekstur atap dan gambar atap yang nantinya akan menghasilkan objek atap dan corak dengan corak tekstur atap. Lalu di sini terdapat penggabungan objek-objek yang telah kita buat tadi.
dengan memanggil definisi-definisi yang telah kita buat tadi, yaitu ruangan, lantai, dan atap. Nah, hasil pengkodean dari ruang tamu ini bisa dilihat sebagai berikut. Ini adalah hasil dari pengkodean ruang tamu yang tadi saya jelaskan. Di sini terdapat atap dan gambar seperti ini, lalu dinding terdapat belakang, kiri, dan kanan, lalu terdapat lantai di bawah. Selanjutnya pengkodean meja sofa. Di pengkodean meja sofa ini terdapat fungsi tekstur batu yang di dalamnya terdapat tekstur surface bagian image slot. Ini untuk jika fungsi ini dipanggil akan menunjukkan gambar coklat kulit.jpg. Ini akan berwarna coklat. Lalu di sini terdapat panjang lebarnya, lalu geometri yang telah saya jelaskan tadi di awal, built-in tekstur untuk menggabungkan objek-objek dan image dua dimensi. Lanjut, untuk pengkodean meja sofa, kita pertama membuat kursi alasnya terlebih dahulu. Di sini terdapat fungsi gambar kursi alas untuk menggambar kursi alasnya. Terdapat gel color 3F untuk menentukan koordinasi sumbu Z-nya. Lalu di sini bagian depan, bagian belakang, kiri, kanan, atas, dan bawahnya seperti berikut. Lalu selanjutnya terdapat definisi gambar kursi samping kiri. Untuk membuat gambar kursi samping kiri, ini bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawahnya seperti berikut. Lalu selanjutnya terdapat definisi gambar kursi samping kanan. Ini untuk membuat kursi bagian kanan, samping kanan daripada ruangan. Lalu selanjutnya ini bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah berikut pengkodeannya. Lalu selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk membuat kursi alas belakang, bagian belakang yang di sini terdapat depan, bagian belakang, bagian kiri, kanan, atas, dan bawahnya sebagai pengkodean berikut ini. Lalu selanjutnya terdapat definisi gambar kursi senderan belakang. Fungsi ini berguna untuk membuat senderan belakang daripada kursi. Ini bagian depan, bagian belakang, kiri, kanan, atas, dan bawahnya. Lalu selanjutnya terdapat definisi gambar kursi kiri yang di dalamnya akan memanggil fungsi-fungsi yang telah kita buat tadi untuk membuat kursi di dalam ruangan, yaitu tekstur batu untuk menentukan corak, lalu GL Boost Matrix yang sudah saya jelaskan tadi, lalu GL Translate F untuk penggeseran objek, karena di sini bagian kiri kita minus di bagian sumbu X-nya. Lalu selanjutnya gambar kursi alas, ini untuk membuat kursi alasnya. Lalu gambar kursi samping kiri, ini akan membuat kursi bagian samping kiri. Lalu selanjutnya kita definisi gambar kursi kanan. Gambar kursi kanan ini digunakan untuk membuat kursi bagian kanan yang di dalamnya terdapat pemanggilan fungsi yang telah kita buat tadi, seperti tekstur batu untuk penentuan corak, GL Boost Matrix yang sudah saya jelaskan tadi, lalu GL Translate F. Di sini sumbu X4, Y0, dan Z-nya 1. Karena ini bagian kanan, kita beri angka 4 di sumbu X. Lalu gambar kursi samping kanan untuk membuat objek kursi samping kanan.
Lalu selanjutnya terdapat gambar kursi belakang. Definisi ini akan memanggil tekstur batu untuk menentukan corak, lalu GL Push Matrix yang sudah saya jelaskan tadi, GL Translate F. Nah, di sini terdapat angka minus di sumbu X dan Z. Ini karena kita akan membuat di bagian belakang. Jadi kita akan mundur agar tepat. Lalu selanjutnya terdapat gambar kursi alas belakang. Ini untuk menggambar objek alas kursi bagian belakang. Lalu gambar kursi senderan belakang untuk menggambar senderan untuk kursi bagian belakang. Lalu di sini terdapat GL Pop Matrix dan GL Plus. Alat untuk gambar kursi samping kanan tadi ini untuk membuat seluruh objek kursi atau sandaran kursi bagian kanan, dan gambar kursi samping kiri untuk membuat senderan kursi bagian kiri. Lalu selanjutnya pengodan meja sofa, membuat meja bagian atas. Di sini terdapat fungsi gambar papan meja yang isinya terdapat color 3R, itu sumbu X, Y, Z-nya. Lalu di sini bagian atas, pengkodean bagian atas, pengkodean bagian belakang, pengkodean bagian kiri, pengkodean bagian kanan, pengkodean bagian atas, pengkodean bagian bawah. Berikut pengkodeannya. Lalu selanjutnya terdapat definisi gambar meja. Nah, di sini kita akan memanggil fungsi-fungsi yang telah kita buat tadi di atas, yaitu tekstur batu untuk menentukan corak, lalu gambar papan meja untuk membuat papan dari meja tersebut. Lalu selanjutnya kita membuat kaki-kaki untuk meja. Nah, tadi kan kita membuat papannya saja. Nah, di sini kita akan membuat kakinya agar berbentuk meja sempurna. Yang pertama terdapat definisi fungsi gambar kaki meja. Nah, di kaki meja ini terdapat color 3F untuk koordinasi X, Y, Z-nya. Lalu di sini pengkodean bagian depannya, lalu pengkodean bagian belakang, bagian kiri, kanan, atas, dan bawahnya seperti berikut. Lalu selanjutnya di sini terdapat definisi gambar kaki belakang kiri. Nah, di sini kita akan memanggil fungsi tekstur batu dan gambar kaki meja untuk belakang kiri. Lalu selanjutnya terdapat definisi gambar kaki belakang kanan. Untuk membuat kaki belakang kanannya, kita akan memanggil fungsi tekstur batu untuk coraknya, lalu GL Push Matrix untuk membedakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lalu GL Translate F untuk penggeseran objek. Karena ini bagian belakang kanan, kita definisikan sumbu X-nya 6, Y-nya 0, dan Z-nya 0. Lalu gambar kaki meja untuk membuat kaki-kaki mejanya, lalu GL Pop Matrix dan GL Plus. Lalu selanjutnya terdapat definisi gambar kaki depan kiri. Nah, definisi kaki bagian depan kiri ini akan membuat kaki meja bagian depan kiri. Di sini terdapat tekstur batu untuk coraknya, GL Push Matrix untuk membedakan, lalu GL Translate F untuk penggeseran objek. Nah, di sini karena depan kiri, kita akan mengisi pada sumbu setnya 2. Lalu gambar kaki meja untuk membuat kaki mejanya, objek kaki meja, lalu GL Pop Matrix dan GL Plus.
Lalu selanjutnya terdapat definisi gambar kaki depan kanan. Nah, di definisi ini akan memanggil fungsi-fungsi tekstur batu untuk corak, gel boost matrix untuk membedakan, lalu gel translate F untuk penggeseran objek. Nah, karena kita akan membuat kaki bagian depan kanan, kita akan mengisi sumbu X dengan 6, Y dengan 0, dan Z dengan 2. Lalu di sini terdapat gambar kaki meja untuk membuat kaki mejanya, gel pop matrix dan gel plus. Lalu selanjutnya terdapat definisi gambar kaki full. Nah, di sini berguna untuk membuat kaki-kaki penggabungan dari kaki-kaki yang telah kita buat tadi agar menjadi satu kesatuan, itu full. Yang pertama kita panggil fungsi definisi tadi, yaitu gambar kaki belakang kiri untuk membuat kaki belakang kiri, gambar kaki belakang kanan, gambar kaki depan kiri, dan gambar kaki depan kanan. Lalu selanjutnya kita akan menggabungkan objek-objek yang telah kita buat tadi jadi satu kesatuan, sofa dan meja, itu dengan gambar meja, lalu pemanggilan gambar kaki full, lalu pemanggilan gambar kursi kiri, gambar kursi kanan, gambar kursi belakang. Nah, hasil dari pengkodean tadi itu sebagai berikut. Nah, di sini terdapat sofa bagian kiri, belakang, dan kanan. Lalu terdapat meja di tengahnya dan kaki-kakinya juga. Dan coraknya juga berwarna coklat. Ini hasil dari gambar yang telah kita definisikan tadi di tekstur awal. Lalu selanjutnya terdapat pengkodean dua almari. Pada pengkodean dua almari ini kita akan membuat lemari terlebih dahulu dengan fungsi gambar lemari. Yang pertama gel color untuk warna kawasan adalah hitam. Lalu di sini bagian depan untuk lemarinya berlawanan arah dengan jarum jam. Lalu di sini terdapat gel bikin yang telah saya jelaskan tadi. Sebelum menggambar kita harus mendefinisikan gel bikin terlebih dahulu. Lalu selanjutnya terdapat GL normal 3F untuk penentuan koordinasi sumbu X, Y, Z-nya. Lalu GL teks koordinat 2F sebagai berikut. Lalu ini bagian belakang, pengkodean bagian belakangnya. Ini pengkodean bagian kiri, pengkodean bagian kanan, bagian atas dan bawahnya sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita akan mendefinisikan gambar lemari kiri pojok. Nah, di sini definisi ini untuk membuat lemari bagian kiri pojok nanti. Yang pertama kita akan memanggil fungsi tekstur besi. Fungsi tekstur besi ini yaitu akan menghasilkan corak untuk lemari nanti, yaitu berwarna biru. Lalu GL boost matrix yang telah saya jelaskan tadi, gel translate F untuk penggeseran objek. Karena ini bagian kiri, sumbu X nya kita isi min 15, Y nya 0, dan Z nya min 12. Lalu selanjutnya terdapat gambar lemari. Fungsi ini untuk menggambar lemarinya. Lalu gel pop matrix dan gel plus. Selanjutnya terdapat definisi gambar lemari kanan pojok. Nah, definisi ini akan menghasilkan gambar lemari untuk bagian pojoknya, kanan pojoknya. Yang pertama kita panggil fungsi tekstur kayu. Tekstur kayu ini berbeda dengan tekstur yang kita gunakan pada lemari bagian kiri pojok. Nah, tekstur kayu ini akan menghasilkan corak warna berwarna ungu, lalu gel boost matrix, lalu gel translate F untuk penggeseran. Karena lemari bagian kanan pojok kita isi X dengan angka 5,
Y-nya 0 dan Z-nya -9 untuk penggeseran bagian kanannya. Lalu di sini terdapat fungsi gambar lemari untuk menggambar objek lemarinya. Lalu JLPOP matrix dan JLClass. Oke, selanjutnya di sini terdapat penggabungan objek-objek yang telah kita buat tadi, yaitu dengan pemanggilan definisi gambar lemari kiri pojok, definisi gambar lemari kanan pojok. Berikut hasil dari eksekusi pengkodean tadi seperti gambar berikut. Di sini terdapat lemari yang teksturnya menggunakan tekstur besi berwarna biru, dan di sini lemari dengan tekstur kayu dengan warna ungu untuk bagian kanannya. Selanjutnya pengkodean figura. Nah, di sini kita akan membuat figura. Kita definisikan dari berbagai fungsinya, yaitu gambar figura. Di sini terdapat gel color 3F untuk penentuan warnanya. Lalu sini bagian depan objeknya, bagian belakang objeknya, bagian kiri, bagian kanan, atas, dan bawah. Berikut adalah pengkodeannya. Lalu selanjutnya kita definisikan gambar figuran. Gambar figuran ini akan memanggil fungsi-fungsi yang telah kita buat tadi guna membuat objek figura. Yang pertama yaitu tekstur foto. Nah, tekstur foto ini akan menghasilkan corak, yaitu berupa gambar yang saya ambil dari depan rumah saya atau selfie. Lalu selanjutnya JLPOP matrix ya, JLTranslate F untuk penggeseran objeknya, karena figura akan diletakkan di bagian dinding bagian belakang. Kita isi bagian koordinat X yaitu -3, koordinat Y 5, dan koordinat Z nya -8. Lalu selanjutnya kita panggil fungsi gambar figura untuk membuat objek figurannya, JLPOP matrix dan JLClass. Lalu selanjutnya kita gabungkan atau kita panggil definisi gambar figuran yang telah kita buat tadi yang berisi fungsi-fungsi ini. Nah, setelah kita panggil, nah jangan lupa di sini JLTranslate F untuk penggeseran objek, lalu JLRotate untuk merotasi objeknya. Operasi transformasi ke arah sumbu X atau JLRotate F kepada sumbu X. Oke, berikut adalah hasil gambar dari pengkodean figura berikut. Nah, di sini adalah hasil dari pengkodean di atas, yaitu berupa figura yang terdapat foto di dalamnya. Hasil tekstur foto tadi. Lalu di sini terdapat penggabungan semua objek. Nah, di sini terdapat penggabungan semua objek yang telah kita buat tadi, seperti meja, ruangan, kursi, lalu figuran, lalu lemari. Kita gabungkan di sini, yaitu dengan pemanggilan fungsi gambar meja, gambar kaki full untuk objek mejanya, lalu gambar kursi kiri, kursi kanan, lalu gambar figuran, gambar kursi belakang, gambar lemari kiri pojok, gambar lemari kanan pojok, gambar kaki full, lalu gambar kursi kiri, gambar kursi kanan, gambar figuran, gambar kursi belakang, lalu itu bagian display, bagian template 10. Oke, berikut adalah hasil dari penggabungan semua objek yang telah kita buat tadi. Ya, ini adalah hasil dari penggabungan semua objek tadi. Sini terdapat dinding, lalu lantai, lalu terdapat atap,
lalu terdapat sofa, terdapat meja berwarna coklat, lalu lemari kiri berwarna biru, lemari kanan berwarna ungu, dan figuran bagian belakang. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video ini. Maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.